Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita balik lagi. Kali ini di video part 3 kita akan membahas tentang kasus CSTR ya. Oke, kita lihat bahwa dimana di kasus sebelumnya ini telah kita kerjakan dalam video part pertama adalah kalau dia reaksinya terjadi secara unsteady state. Kemudian yang kedua adalah kalau steady state kita menentukan konsentrasi akhir maupun konversi akhirnya. Nah, sekarang adalah kita melibatkan adanya proses optimasi di dalamnya. Oke, sehingga nanti di sini yang kasus C adalah kita diminta mencari waktu yang dibutuhkan supaya konsentrasi B itu tercapai 0,75. Tentunya supaya soal yang C ini bisa dikerjakan, kita harus mengetahui dulu berapa konsentrasi B minimum yang bisa tercapai. Oke, karena apa? Kalau kita nanti cek gitu ya. Misal di sini 0,75, sedangkan B-nya itu B terkecil yang bisa tercapai misal 0,8. Berarti kasus C ini berbanding terbalik gitu ya, nggak bisa terjawab. Oke, karena kita sudah mencoba soal B kemarin dan diperolehlah jawaban bahwa saat steady state nilai C yang dicapai 0,7 mol per liter, sehingga konsentrasi 0,75 mol per liter ini belum benar-benar steady state. Oke, sehingga bisa tercapai. Oke. Sekarang tugas kita adalah mencari waktunya. Oke, kita lihat di sini untuk mencari konsentrasi B sampai dia 0,75 berarti kita membutuhkan untuk menghitung B. Nah, perhitungan konsentrasi B. Nah, ini kita hitung dengan persamaan sebelumnya ya, di mana persamaan yang sudah kita bahas. Oke, persamaannya adalah kita menggunakan persamaan diferensial yang ada di soal. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini adalah persamaannya. Oke, kita akan gunakan 4 persamaan ini, sehingga untuk kasus soal yang 9C ini adalah gabungan antara diferensial, kemudian ada optimasi. Nah, optimasinya kan ada banyak ya, bisa minimasi, bisa maksimasi gitu ya, atau bisa sampai hasilnya eksak di angka tertentu. Oke, kalau kita lihat di sini tercapai 0,75. Oke, berarti ini konsentrasi B yang diinginkan 0,75. B yang terhitung dengan OD itu yang akan kita cari nanti. Waktunya di trial sehingga tercapai B tertentu. Sehingga nanti B hitung dikurang B data. B hitung dikurang B data. Kalau dia sama-sama 0,75, berarti nanti hasilnya udah 0. Oke, sehingga optimasi kali ini yang akan kita gunakan adalah gabungan antara OD dan juga F0. Oke, bagaimana programnya? Oke, kita lihat saja. Untuk pemodelan pertama yang menggunakan CSTR gitu ya. Oke, menggunakan persamaan OD ini sudah kita bahas ya. Oke, ini udah kita bahas seperti ini. Nah, jadi sekarang untuk semua yang ada di sini gitu ya, ini akan kita copy aja ya. Jadi semua datanya akan kita copy. Nah, akan kita buat, kemudian nanti tinggal kita tambahin solvernya. Oke, seperti itu. Oke, mari kita coba. Oke, ini pembuatannya ada di video part pertama, silahkan dilihat. Oke, sekarang kita masuk part ketiga. T akhirnya ini yang dicari. Oke, sehingga ini kita hapus. Oke, kita hapus, kemudian berarti ditanya waktunya. Berarti ada trial di sini. Ada trial waktu. Oke, kita misal T0 gitulah, trialnya misal berapa ya? Oke, coba kita run yang kemarin ya. Yang kemarin kita run ya. Yang case pertama. Oke, kita lihat grafiknya di sini, konsentrasi B-nya 0,75, itu warna hijau. Oke, di sini kurang lebih ini
400-an menit lah ya. Oke, jadi kita trialnya pakai 400 saja, 400 menit. Oke, berarti di sini yang diinginkan, berarti kita bikin adalah CB akhir itu adalah 0,75 mol per liter. Oke, berarti CB hitung dikurang CB akhir ya, yang di sini nanti harus 0. Oke, berarti ini kita bikin, karena ada trial waktu, berarti nanti ada solver ya, dimana solvernya tadi kita pakai F0. Nah, syaratnya apa nanti? Fungsinya tercapai fx sama dengan 0. Apa yang 0? Yaitu CBN dikurang CB hitung ya, CB hitung. CBN 0,75, CB hitung dari diferensial ini. Oke, langsung aja kita buat di sini. Berarti kita gunakan T final gitu ya, waktunya, atau T optimum, koma hasil fungsi vval. Kita tambahkan exit flag buat mengetahui konvergennya. Kita gunakan F0, kemudian nama fungsinya misal optimasi gitu ya, kemudian trialnya adalah T0. Oke, selesai. Langsung aja kita buat fungsinya. Oke, kita buat fungsinya di sini. Function misal fx sama dengan tadi namanya optimasi, yang di trial adalah waktu. Waktunya waktu akhir ya, berarti T final gitu aja lah ya. Oke, kita masukkan fungsinya nih, CBN kurang CB hitung. Berarti di sini fx sama dengan CBN dikurang CB underscore hitung. Sudah selesai. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mencari CB hitung? Nah, CB hitung ini konsentrasi B bisa diambil dari data UD gitu ya, yang ada di sini. Oke, data UD ini bisa kita hitung kalau kita punya solver UD. Solvernya di mana? Ada di sini. Berarti solver UD-nya kita pindahkan di dalam fungsi yang pertama untuk menghitung CB hitung. Oke, kita paste aja di sini. Oke ya. Oke, kita sudah ada datanya di sini. Oke. Nah, sekarang ini ada C. Di sini ada C. Nah, ini C ini bisa kita definisikan sebagaimana di function. CA itu adalah C1, CB C2, CC C3, CD C4. Yang kita tanyakan adalah CB. Yang kita carikan CB. Oke, berarti di sini CB itu adalah C yang kedua ya. C yang kedua di sini. Nih. Berarti C semua baris kolom kedua. Oke, sekarang pertanyaannya CB hitung. CB hitung ini adalah konsentrasi, apakah ini kan ada banyak data ya. Nah, data ini dari waktu 0, waktu 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, CB hitung ini 0,75 tadi saat waktu berapa? Waktu tertentu. Berarti itu waktu akhir. Sehingga yang dicari adalah pada saat kondisi waktu akhir. Oke, sehingga CB hitung ini adalah, nah, yang di atas ini kita ganti ya biar sama, CB hitung. Otomatis CB hitung ini adalah data terakhir. Berarti ini kita kasih N. Oke, selesai. Nah, sekarang kita lihat trialnya. Trialnya T final. Oke, ini T akhir, ini kita ganti jadi T final. Oke, seperti ini. Udah selesai, baru buat tahu masing-masing konsentrasinya. Oke, nanti bisa kita bikin fprintf gitu ya. Oke, ini kita hapus saja plot figurnya, atau kita biarkan lah, kita tambahin aja ya tampilan hasil. Kita ingin lihat waktunya dan konsentrasi masing-masing.
Oke, seperti ini kita printf waktu akhir dalam menit gitu ya. Berarti t optimum underscore optimum. Oke, kita tampilkan juga konsentrasi Ca akhir. Oke, dalam mol per liter gitu ya. Berarti ini adalah Ca akhir, berarti C akhir kolom pertama. Oke, seperti ini. Yang lain juga sama, CB, CC, CD, BC, BCD, N ya, kita ganti CB, CC, CD, ini ganti kolom 2, 3, 4. Oke, udah selesai seperti ini ya. Ini adalah plot hasilnya. Oke, kalau gitu sekarang kita coba run aja kali ya. Oke, ini PDO udah, T-span-nya ini, T-final di trial. Oke, sekarang kita tinggal run programnya. Oke, kita lihat sini, tuh grafiknya udah muncul. Ingat, paling ujung ini adalah konversi yang dicapai ketika konsentrasi CB-nya 0,75. Kita lihat apakah CB-nya 0,75. Ini warna hijau di sini. Garis ini adalah 0,8. Di sini 0,6, tengah-tengah 0,7, 0,75 ya pas. Ini beneran pas banget 0,75. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, dan inilah hasilnya. Konversinya 0,62, waktunya 375. Oke, kita lihat. Oke, benar ya, di kuncinya 375. Apakah B-nya 0,75? Ternyata benar, 0,75 mol per liter. Oke, jadi seperti itu untuk proses optimasi di video part 4 kali ini, part 3 kali ini ya. Oke, berarti dalam konsepnya yang paling penting adalah kita memahami konsepnya. Dia CB-nya harus 0,75 di akhir. Ini adalah CB target. Nah, berarti CB hitung kita harus sama dengan CB target. Kalau udah sama, dikurangin pasti 0. Karena dia konsepnya hasilnya itu 0, maka menggunakan solver F0 atau juga Fsolve. Oke, jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak dan selamat belajar, selamat mencoba, dan sampai jumpa.